Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Nah, Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hingga saat ini selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Erlin karena sudah bersedia saya temui. Jadi Bu, untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu tugas pendidikan guru penggerak angkatan 11. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Jadi mewawancari kepala sekolah, dua kepala sekolah. Yang pertama saya akan mewawancari kepala sekolah sendiri yaitu Ibu Erlin Mardika, SPD MSI MPD dari SMP Negeri 1 Lempung Jaya. Pertanyaan pertama, Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Lempung Jaya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, dari yang saya lihat selama ini ya, bahwa dilema etika itu atau bujukan moral itu terdapat dua macam. Ya, jadi kalau Ibu lihat itu yang pertama dilema etika benar versus benar, dan selanjutnya dilema etika benar versus salah. Nah, yang pasti Ibu mengamati bahwa suatu permasalahan yang terjadi itu tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya, terutama sekali kita mengetahui latar belakang dan permasalahan itu. Jadi kalau sudah tahu, kita mengumpulkan data-data yang faktual, ya, akurat, dan menentukan suatu keputusan mengacu kepada peraturan yang berlaku. Jadi cari dulu informasi. Iya, betul. Iya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Ya, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa dalam pengambilan suatu keputusan itu kita harus kembali kepada kesepakatan awal dari warga sekolah, di mana kesepakatan itu kan kita buat suatu aturan. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan itu saya selalu berkonsultasi dengan seluruh warga sekolah, itu karena apapun yang menjadi suatu keputusan adalah kata mufakat dari seluruh warga sekolah. Nah, ini tentunya akan memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami dan diskusikan. Terus tentunya suatu keputusan itu tidak ada yang dirugikan dalam mengambil suatu keputusan itu. Jadi tidak ada yang memegang salah satu pihak. Iya, betul. Iya. Nah, selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, yang jelas dalam suatu permasalahan hal pokok yang perlu kita ketahui adalah yang melatar belakangi sehingga itu terjadi, ya. Jadi yang terlebih dahulu saya lakukan, ya, tadi kita harus mengetahui latar belakang, ya, bagaimana kejadian itu sampai terjadi. Terus kita langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung, ya, kebenaran dari peristiwa itu. Terus kita menanyakan kepada berbagai pihak, karena kita kalau seandainya ini yang bermasalah adalah siswa, ya, tentunya ada beberapa orang yang kita libatkan untuk menggali informasi itu, ya, dari siswanya bisa, dari bapak ibu gurunya. Kalau siswa bermasalah itu biasanya yang lebih dominan untuk kami gali informasi itu wakil kesiswaan, wali kelasnya, atau guru BK-nya, ya, jadi seperti itu. Lalu setelah kita ke lapangan, ya, dan menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang terkait, itu kita menganalisis informasi itu dari berbagai pihak, lalu kita mengambil suatu keputusan yang terbaik. Yang kata Ibu tadi, keputusan terbaik itu adalah
keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus Dilema Etika, Bu? Ya, jadi kalau saya rasakan ya, jadi pengambilan keputusan itu efektif apabila dengan spontanitas yang tergantung pada objek permasalahan yang dihadapi. Jadi kita tentukan keputusan itu dari permasalahan yang sesuai ya. Jadi kalau misalnya permasalahan itu hubungannya antara siswa dengan siswa ya, biasanya seperti itu kan. Jadi tentunya keputusan kita ambil tentunya yang berhubungan dengan siswa. Jadi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan siswa seperti itu. Dan ini saya diskusikan juga dengan warga sekolah. Jadi saya tidak pernah mengambil suatu keputusan itu secara sepihak ya, karena di dalam sekolah ini perlu berbagai pihak yang kita ikut sertakan di dalam mengambil suatu keputusan. Misalnya di kelas yang saya sampaikan tadi, guru-guru senior, mungkin guru BK, terus dan kita urun rembuk bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi tergantung permasalahannya apa? Iya benar, tergantung dengan permasalahannya apa. Selanjutnya Bu, hal-hal apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus Dilema Etika? Yang menjadi tantangan ini sepertinya apa yang meyakinkan orang lain ya. Jadi meyakinkan orang lain ya, yang untuk terlibat secara langsung ketika kita akan mengambil suatu keputusan itu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Dilema Etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Bu? Ya. Jadi ketika permasalahan itu terjadi, jadi kita tidak akan menunda-nunda lagi. Jadi secara langsung kita selesaikan. Karena apa? Karena kalau kita tunda ya, dikhawatirkan nanti akan terjadi permasalahan-permasalahan yang lain, ya lebih panjang. Tetapi ketika ada permasalahan yang dilakukan, kita harus tuntaskan segera. Ya, jadi itu tadi, jangan sampai terjadi lagi permasalahan di belakang-belakang. Iya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu mengambil keputusan Dilema Etika? Ya, jadi yang sangat membantu Ibu ya di dalam mengambil suatu keputusan, yang jelas wakil ya, karena di sini kita ini ada 3 orang wakil ya, ada wakil kesiswaan, ada wakil kurikulum, ada wakil sarana prasarana, terus guru-guru ya. Nah tentunya mereka inilah yang sangat membantu saya di dalam mengambil suatu keputusan, dan saya yakin dan percaya bahwa ketika saya mendiskusikan suatu keputusan kepada mereka, sudah kita perhitungkan ya, baik dan buruknya itu sudah kita perhitungkan secara matang. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan Dilema Etika tadi, Bu? Ya, yang jelas pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi kita belajar dari pengalaman ataupun kejadian. Jadi ketika kita mengalami suatu kejadian yang buruk, kejadian yang baik, tentunya itu ada hikmah di balik suatu kejadian. Dan tentunya itu nanti akan menjadi suatu pengalaman yang sangat berharga ketika kita mendapat permasalahan di kemudian hari. Jadi kita sudah ada pengalaman, dan mudah-mudahan pengalaman itu akan menjadi guru dan pengalaman yang berharga, sehingga kita ketika di lain waktu kita sudah ada, katakanlah persiapan, ada pegangan, dan ada panduan lah untuk melangkah ke berikutnya. Seperti itu. Jadi saya banyak belajar sekali dari Ibu ya, Bu ya. Sudah Bu, itu saja pertanyaannya.
saya ucapkan terima kasih Ibu sudah membersamai saya. Semoga Ibu rezekinya lancar dan Amin, sukses, amin, sehat amin, selalu. amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pekan Komering Ilir. Perkenalkan, Nama saya Curiani dari SMP Negeri 1 Jaya. dan nama saya Priska Dapriani dari SMA Negeri 1 Lubung Jaya. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Supandi selaku Kepala Sekolah MI ya Pak ya? MI Darul Jana Marabunai 2. Nah, di sini Pak ya, kami dapat tugas untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini untuk tugas kami pada modul 3.1 tentang dilema etika dan kebenaran. Selamat pagi Pak ya. Oke, sehat selalu. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, sekalian alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya, Bapak dalam keadaan sehat. Di sini kami meminta waktunya Pak ya untuk mewawancarai Bapak. Bapak di sini ya selaku kepala sekolah MC kelas Darul Jana Maraguna 2 ya Pak ya. Nah, kami dapat tugas untuk mengerjakan modul 3.1 tentang dilema etika dan pendidikan moral Pak ya. Nah, di sini kami minta waktu tuntutan Pak ya, tidak lama-lama. Di sini kami ada 8 pertanyaan yang khususnya. Nah, sebelumnya ya Pak, dilema etika dan pendidikan moral ini yang mungkin sudah sering Bapak dengar ya Pak ya. Apa itu dilema etika dan bagaimana kasus-kasus yang kita hadapi dan bagaimana tentang pendidikan moral, kasus-kasus yang telah kita pelajari Pak ya. Nah, di sini saya langsung saja Pak ya dengan pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Nah, bagaimana sikap Bapak atau cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral ini Pak? Ya, dilema etika dan moral ini kan bisa dikatakan baik lawan baik atau benar lawan benar. Jika kita mengidentifikasi masalah tersebut, maka kita mengadakan pertemuan atau saling mencari informasi terlebih dahulu, mencari referensi, mencari komunikasi baru kita cari solusi atau alternatif cara. Cara itu kita lihat dari informasi, setelah itu kita putuskan. Yang penting satu, jangan merugikan satu pihak. Kita ambil jalan kepentingan kebersamaan secara bersama-sama. Kita ambil kebijakan yang tidak merugikan satu pihak. Itu tentu menurut saya cara-cara yang perlu diambil dalam mengambil cara mengidentifikasi dilema etika ini ya kita mencari dulu permasalahannya gitu ya. Apa titik masalahnya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Maka kita identifikasi ya. Benar sekali Pak ya, kita lanjut dengan yang kedua Pak ya. Nah, selama Bapak jadi kepala sekolah nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan Pak di sekolah? Misalnya terjadi ada kasus itu di mana ada dua kepentingan yang sama-sama misalnya benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, gimana Pak sikap Bapak? Ya, yang pertama paling tidak kita sampaikan dulu nih, ya, komunikasikan dulu masalah tersebut kepada yang bersangkutan. Apa masalahnya? Terus informasi apa yang perlu kita ambil dalam kita. Terus kita musyawarahkan terlebih dari bangsa yang bersangkutan maupun dari pihak kita yang mungkin dari cara. Jadi itu ya Pak, lihatnya mengambil sebuah keputusan Pak ya, luar biasa Pak ya. Nah, yang terus-terusnya Pak ya, langkah apa sih Pak, ada prosedur seperti apa yang Bapak lakukan ini selama jadi Pak sekolah Pak untuk mengambil keputusan ini? Ya, itu kan kejadiannya pun tidak terencana ya. Biasanya kejadiannya itu supaya menjaga ataupun dalam waktu singkat.
masa kasus seperti itu ada sekolah yang mengalami. Nah, kami biasanya itu mengambil keputusan saling komunikasi dengan instansi lain untuk mencari solusi atau kerjasama. Ada masalah-masalah yang sama biasanya sering terjadi tapi pendidikan ya walaupun tidak seperti itu kita musyawarahkan dengan kerabat atau para di Biasa Pak ya, berarti kolaborasi bersama guru-guru, anak Jawa, guru BK-nya, ada Pak? Guru BK di ya ada itu memang jadi orang tua juga Pak ya bisa ya Pak ya. Terus Pak di sini hal-hal apa saja Pak yang selama Bapak dari Pak Sekolah yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di rumah etika Pak? yang langkah yang terbaik menurut saya itu adalah musyawarah. Tetap musyawarah. Sudah dikomunikasikan. Kuncinya kita mengutamakan kepedulian bersama. Ini mengintimidasi karena itu kan cenderung kadang-kadang kita contohnya ke sini kita bantu yang ini. Jadi adanya kolaborasi musyawarah bersama Pak antara Pak Sekolah dan guru dan orang tua dengan siswanya ya Pak ya. Berarti ya luar biasa Pak sekali ya di Madrasah Ibtidaiyah ini sudah begitu yang berusia. Kalau saya lanjutkan bertanya ya, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima etika? Tantangannya ya, kadang-kadang keputusan yang kita ambil itu tidak sejalan, ya sejalan dengan kasus yang mereka alami. Namun apapun itu, karena kasus seperti itu dilema etika itu memang harus segera diselesaikan. Itu sudah harus bisa tantangannya apapun siap kami terima. Karena itu sudah menjadi keputusan bersama. Kalau sudah melibatkan beberapa orang untuk mengambil keputusan itu adalah sah dan tidak dianggap betul karena kita keputusan secara pribadi. Ya, kalau kita mengambil keputusan sendiri itu nanti kan bagaimana tanggapan orang lain? Yang penting sudah dikomunikasikan ya Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Prosedurnya seperti apa dan bagaimana Bapak melakukan? Itu biasanya kalau kami tinggal dilihat kasusnya itu ringan atau berat. Kalau ringan mungkin bisa langsung diselesaikan yang singkat yang langsung diselesaikan cuma kalau kasus berat terlebih dahulu mencari informasi untuk masalah tersebut kita kerjakan satu sekal dan Ya tergantung kasusnya Pak ya. Kalau kasusnya ringan ya tanpa jadwal ya. Tapi kalau misalnya kasusnya berat ya harus dijadwalkan, harus melalui beberapa tahapan mungkin yang diskusi tadi ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor Bapak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, membantu sangat dari membantu sangat pertama dari kawan bahwa rumah tangga lah dengan itu biasa disebut dengan rumah tangga itu biasanya kita melibatkan banyak ibu itu sangat membantu karena kita perlu ada namanya
itu bagian terpenting yang harus dilakukan dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak melalui Pengalaman kami ketika setelah terjadi masalah tersebut, kedepannya mengantisipasi hal-hal yang sifatnya tidak baik, cenderung pada hal yang bagus. Sebelum itu terjadi, maka kita berupaya mengantisipasi seperti anak itu jangan terlalu banyak bermain, harus bermain seperti kata terus atau anak yang aktif harus juga. Nah, untuk pengalaman kita supaya apa? Depannya itu lebih baik kan? Nanti sekarang kita lagi dan lebih membangun kita intinya Bapak sudah berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah agar tidak merugikan salah satu pihak. Jadi kami sangat banyak belajar kali ini. Luar biasa Pak dengan wawancara ini Pak ya, kita dapat pengalaman. Mungkin sampai di sini Pak ya.